Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita ketemu lagi di Liam Omar Legend. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang seorang mahasiswi yang PKL dan pengalamannya ini di rumah sakit karena dia seorang mahasiswi perawat ya. Nah, sebelum ke ceritanya jangan lupa komen, like, subscribe ya. Oke, kita langsung saja ya. Di malam kelam, hantu datang. Suara bisu memanggil pulang. Oke, hari ini hari yang ditunggu oleh Putri akhirnya tiba. Nah, Putri ini seorang mahasiswi keperawatan akan menjalani pengalaman PKL di sebuah rumah sakit yang katanya sih angker ya. Dia ingat dengan jelas ketika pertama kali menginjakkan kaki di asrama rumah sakit itu. Ada sesuatu yang aneh. Bangunan tua itu memiliki aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Meski begitu, dia berusaha menepis pikiran-pikiran negatif itu. Lagi pula, dia di sini untuk belajar, bukan untuk mencari pengalaman mistis. Beberapa hari pertama berjalan normal. Putri bertugas di bagian resepsionis bersama teman-temannya yang satu shift. Namun seiring berjalannya waktu, kejadian aneh mulai menghantui malam-malam di rumah sakit itu. Nah, pada malam itu, Putri bertugas di resepsionis dengan seorang temannya yang bernama Anto. Salah satu temannya yang bareng PKL di situ. Semuanya tampak biasa saja sampai Anto tiba-tiba bertanya dengan suara pelan pada dia. "Put, kamu dengar suara orang ketawa nggak?" Rasanya jantung Putri berhenti berdetak saat. Nah, Putri juga mendengar suara itu, samar-samar dari ruangan sebelah. Namun Putri memilih untuk berbohong. "Enggak toh, kamu pasti salah dengar," kata dia. Nah, namun Anto malah bertanya lagi. Kali ini tentang bau melati yang tercium di udara. Dia merasa semakin tidak nyaman. Putri ini sebelum sempat menjawab, Anto dipanggil oleh Roni, seorang temannya yang lain yang ikut PKL yang sedang berpatroli di bagian lain di bangsal. Otomatis sekarang Putri sendirian di depan. Sekitar 10 menit kemudian, saat Putri masih berusaha menenangkan diri, dia mendengar langkah kaki mendekat dari koridor. Tapi suara langkah kaki itu tidak nyampe-nyampe, ketika ditunggu tuh nggak ada orangnya. Nah, Putri menoleh berharap melihat seseorang. Tapi koridor itu kosong. Putri mulai merasa takut, tangannya agak gemeter, dan mulai keluar keringat dingin. Keringat ini membasahi punggungnya dan juga di keningnya. Putri buru-buru berlari ke toilet terdekat di gang situ. Nah, di dalam toilet dia coba cuci muka dan bersih-bersih. Namun saat dia mencuci tangan di wastafel, terdengar suara aneh di belakangnya. Bak sampah tiba-tiba jatuh dengan suara keras. Dan tisu yang dia pakai untuk mencuci muka sudah dibungkus kini terbuka. Yang tadi dibuang ke tempat sampah ini berserakan sekarang. Dan di sana, di samping bak sampah itu muncul sesosok perempuan berwajah pucat dengan rambut panjang, berantakan, tapi dia posisinya ngesot. Nah, di sini Putri terpaku dan dia nge-freeze ya, tak bisa bergerak. Sosok itu menatap Putri dengan kosong. Putri gemetaran dan tiba-tiba semuanya hilang. Tiba-tiba Putri terbangun di ruangan lain dikelilingi oleh teman-temannya.
Mereka memberitahu bahwa dia pingsan di toilet, tapi Putri tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dan bahkan Putri pun ragu apakah yang dilihatnya itu nyata atau hanya halusinasi dia. Namun kejadian itu menjadi awal dari serangkaian pengalaman yang menyeramkan selama dia PKL di rumah sakit tersebut. Dan ini pun ternyata dialami oleh teman-temannya. Nah, di hari berikut PKL-nya Putri bertugas malam bersama Sasa. Ini teman perempuan yang sangat akrab lah, sangat dekat dengannya, bestie mungkin ya. Mereka sedang memeriksa pasien di bangsal. Ketika berjalan melewati lorong yang panjang tuh di rumah sakit yang sepi, tiba-tiba bau melati itu tercium. Mereka saling pandang, merasakan kegelisahan yang sama. Mereka mempercepat langkah berusaha untuk sampai di ujung lorong tanpa mengalami kejadian yang aneh. Namun saat mereka mencapai pertengahan lorong, di tengah-tengah keadaan sangat sepi dan gelap, mereka melihat sosok seorang perempuan berdiri di sisi kanan lorong. Jadi agak jauh di tengah situ. Dia mengenakan baju pasien yang kusut. Mereka mendekatinya untuk menanyakan mengapa dia berada di luar kamarnya pada jam larut seperti itu, karena jam itu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Dia beranikan bertanya, "Permisi Mbak, kok malam-malam ada di sini?" Tanya si Putri itu dengan suara pelan dan ragu juga ya dia. Sosok itu tidak menjawab, hanya diam dan membelakangi mereka. Nah, setelah beberapa saat, dia mulai menoleh perlahan. Jantung mereka berdua itu berdegup kencang, membayangkan apa yang akan mereka lihat. Ketika akhirnya wajahnya menoleh, terlihat wajahnya itu pucat tanpa ekspresi. Putri pun menarik napas lega karena dia tampak seperti manusia biasa. Mereka menawarinya untuk diantar kembali ke kamarnya. Dan dia tidak bicara, nggak ngomong. Dia hanya menunjuk ke arah koridor di sebelah kirinya. Nah, namun ketika mereka mengarah ke kamar yang ditunjukkan, ternyata kalau dilihat itu adalah kamar mayat. Nah, di sini hati mereka mulai diliputi kengerian lagi. Mereka berhenti dan tiba-tiba sosok perempuan itu lenyap begitu saja di depan mata mereka. Ini lagi dilihat nih, tapi langsung hilang. Setelah kejadian itu, mereka berlari menuju ujung lorong, berusaha untuk keluar dari area itu secepat mungkin. Nah, sampai saat di pos jaga, mereka bercerita kepada teman-teman yang lain tentang pengalaman mereka tadi. Namun ternyata tidak ada yang benar-benar percaya pada mereka. Meski begitu, kejadian-kejadian di aneh rumah sakit yang terus menghantui malam-malam mereka selama di PKL itu membuat mereka tidak tenang. Malam itu suasana di rumah sakit semakin mencekam. Di hari berikutnya, Putri kembali bertugas shift malam bersama Sasa dan Mega. Yang kali ini karena takut, mereka jadi bertiga. Setelah kejadian beberapa malam sebelumnya, suasana rumah sakit itu semakin terasa menakutkan dan angker buat mereka. Tak hanya di lorong-lorong yang panjang dan sepi, tapi juga di ruang-ruang perawatan yang tiba-tiba menjadi terasa seperti dingin, walaupun tidak ada AC di situ ya. Nah, di salah satu malam yang paling gelap ini, saat mereka sedang patroli di sekitar bangsal, sebuah kejadian yang tak bisa dilupakan pun terjadi. Mereka tengah berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang dipenuhi oleh bayangan gelap dari lampu yang hanya menyala sebagian, dan lampu itu tidak terang. Langkah mereka terdengar jelas di lantai keramik rumah sakit yang memantulkan bayangan samar-samar. "Put, kamu dengar suara aneh lagi nggak?"
Si Sasa ini berbisik sambil memperhatikan setiap detail di sekitar mereka sambil celingak-celinguk. Nah, di sini Putri bisa merasakan ketegangan di setiap kata yang dia ucapkan. Nah, entah kenapa sejak kejadian pertama dulu, Putri sering merasa sesuatu mengikutinya. Tiba-tiba bau melati yang seperti kemarin tuh menyengat, mulai tercium lagi. Keringat dingin langsung mengalir di leher Putri terutama, dan mereka pun ketiganya ketakutan. Mereka mempercepat langkah, tak ingin tinggal di lorong itu lebih lama. Namun tiba-tiba langkah kaki terdengar dari belakang mereka, seperti suara seseorang yang berjalan tergesa-gesa. Mereka berbalik dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya koridor kosong yang sepi dan mencekam. "Put, kita harus keluar dari sini," Mega itu berkata dengan suaranya yang gemetar. Mereka berjalan lebih cepat, hampir berlari untuk kembali ke pos perawat. Namun mereka mendengar langkah kaki itu terus mengikuti mereka, dan di sini semakin cepat, semakin mendekat. Nah, saat mereka mencapai ujung koridor, mereka berhenti sejenak. Di sini mereka mencoba untuk menenangkan diri. Namun suara langkah itu tiba-tiba berhenti tepat di belakang mereka. Dengan napas yang tercekat, buru-buru Putri berbalik dan menengok ke belakang. Dan di sana, di ujung koridor, di tempat yang beberapa detik sebelumnya kosong, kini berdiri sesosok perempuan dengan wajah pucat. Rambutnya terurai panjang. Matanya kosong menatap lurus ke arah mereka. Tubuhnya kotor, baju pasien yang ikut katakan itu kusut tak beraturan, jadi ini kebuka dan sebagainya. Tubuh Putri seketika kaku, tak bisa bergerak. "Lari!" Mega berteriak sambil menarik tangan temannya itu. Mereka berlari sekuat tenaga, namun suara langkah kaki mereka bersaut-sautan dengan suara langkah sosok yang entah bagaimana kini mengejar mereka, dan lebih cepat, semakin dekat dan semakin dekat pada mereka. Nah, sampai di pos perawat, mereka menutup pintu dan duduk di lantai. Mereka terengah-engah. Tak ada satupun dari mereka yang berani membuka pintu, melihat apakah sosok itu masih ada di sana atau tidak. Malam itu, mereka bertiga meringkuk di sana, tapi tidak ada kejadian yang aneh lagi yang menakutkan. Nah, di sini mereka tidak bercerita kepada teman-temannya yang lain karena takut dianggap berhalusinasi lagi. Namun beberapa malam kemudian, giliran Roni dan Anto yang mengalami kejadian yang seram sama seperti yang mereka rasakan, bahwa saat patroli di dekat kamar mayat, mereka melihat seorang perempuan berdiri di luar ruangan dan tampak kebingungan. Mereka mengira itu adalah pasien yang tersesat. Mereka menghampiri perempuan itu untuk membantunya. Nah, namun ketika si Anto ini mendekati perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu menghilang begitu saja tepat di depan mata mereka. Sama kejadiannya persis yang pernah dialami oleh Putri dan teman-temannya. Nah, kejadian itu membuat Roni dan Anto tidak berani lagi patroli di dekat kamar mayat, terutama saat malam-malam. Nah, PKL terus berlanjut. Pada suatu malam di hari berikutnya, ketika Putri sedang menulis laporan, Sasa tiba-tiba mendekat dengan wajah pucat. "Put, lihat ini," katanya sambil pelan menunjuk ke arah cermin besar di ujung ruangan. Di sana, di balik bayangan mereka melihat ada sosok perempuan yang sedang berdiri dan menatap lurus ke arah mereka dari dalam cermin. Putri menelan ludah dan berusaha tetap tenang.
Nah, tapi tangannya gemeter. Jadi kelihatan ya, pas lagi megang bolpen itu tangannya sambil gemeter. Nah, perlahan sosok itu mulai bergerak. Namun bukan keluar dari cermin, melainkan semakin mendekati mereka. Jadi kelihatan tuh di cerminnya itu mendekat dan mendekat dan mendekat gitu. Sosoknya semakin jelas. Rambutnya yang kusut menjuntai ke lantai, tubuhnya membungkuk seolah-olah beban berat menariknya ke bawah, ke bungkuk itu. Namun mukanya persis seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya. Wajahnya yang semakin terlihat pucat tuh dengan senyum menyeringai dan menyeramkan menatap mereka. Dan tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Ya, karena takut mereka langsung berdiri dan beralih keluar berhamburan meninggalkan ruangan itu. Setelah kejadian itu, mereka mencoba untuk tetap tenang dan menyelesaikan sisa hari-hari PKL mereka. Namun, setiap malam itu menjadi lebih buruk dari apa yang mereka duga. Putri, Sasa, dan Mega kembali bertugas shift malam. Mereka bertiga sudah bersepakat untuk tidak terlalu banyak berpatroli atau keluar dari ruangan perawat, kecuali benar-benar diperlukan ya. Karena mereka sangat takut. Ketegangan sudah terasa sejak sore, dan malam itu entah kenapa rasanya lebih berat dan lebih penuh beban. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tidak terlihat. Mega yang biasanya paling berani tiba-tiba merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk beristirahat di kursi dekat pos di ruangan perawat itu. Mereka pikir mungkin dia hanya kelelahan karena shift malam memang cukup berat dan bagi mereka semua itu sangat menakutkan. Namun ketika Mega mulai berbaring, wajahnya yang pucat membuat mereka khawatir. Dia bilang, "Put, aku gak enak badan. Kayaknya gak akan kuat nih," kata Mega dengan suara yang lemah. Putri dan Sasa langsung mendekatinya, mencoba untuk menenangkan dan memberinya air minum. Nah, tak selama setelah itu, Mega tiba-tiba mulai merintih. Dan suaranya berubah menjadi dalam, menjadi berat dan serak. Kalian semua harus keluar dari sini. Ini tempatku. Suara itu keluar dari mulut Mega, tapi bukan suara Mega. Itu suara yang sangat berat, menyeramkan, dan seolah-olah datang dari kedalaman yang gelap. Putri dan Sasa saling menatap dengan ketakutan. Mega mulai meronta-ronta di kursinya. Matanya melotot dengan tatapan kosong. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan yang menggema di ruangan itu. Kalian berani masuk wilayahku? Suara itu keluar dari mulut Mega, tapi jelas itu bukan suara Mega yang bicara. Sasa yang paling dekat dengan Mega segera berlari keluar untuk mencari bantuan. Putri tinggal sendiri di dalam ruangan, mencoba untuk menahan ketakutannya sambil berusaha untuk menenangkan Mega. Mega ini terus meronta, dan dia sepertinya sedang kesurupan. Tapi saat Putri mendekatinya, tiba-tiba Mega menoleh ke arah dia dengan gerakan cepat. Matanya yang seharusnya coklat kini tampak hitam pekat. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, dengan gigi yang entah kenapa terlihat lebih tajam dan menyeramkan. Putri ini ketakutan dan gemetar. Dia berkata, "Apa yang kamu mau dariku?" Suara Putri gemetar saat dia berusaha tetap tenang. Mega tertawa lagi, tawa yang nyaring dan tak manusiawi. Tempat ini milikku. Kalian semua tidak boleh ada di sini.
Detik-detik terasa seperti jam. Terasa sangat lama. Keringat dingin membasahi tubuh Putri, terutama di kening. Dan Putri dalam hati berharap agar ini semua segera berakhir. Mega terus meronta semakin liar. Hingga akhirnya Sasa kembali bersama beberapa perawat senior. Nah, salah satu perawat senior itu namanya Ibu Sri. Langsung mendekati Mega sambil komat kamit mengucapkan doa. Dengan tenang namun tegas, dia memegang tangan Mega. Dia sambil memegang keningnya juga, dan mulai membacakan ayat-ayat suci. Suasana senyap berubah hening. Hanya suara doa yang terdengar mengisi ruangan yang penuh dengan aura tak kasat mata. Mega terus melawan, tubuhnya menggeliat-geliat seolah berusaha lepas dari cengkraman yang tak terlihat. Nah, tapi setelah beberapa menit, perlahan-lahan tubuhnya mulai tenang. Tawa yang menyeramkan itu menghilang, dan tatapan kosong di matanya mulai kembali normal. Yang tadinya hitam pekat menjadi kembali normal. Mega terbaring dengan lemas, tubuhnya basah oleh keringat. Nah, Ibu Sri ini menoleh ke mereka dengan berkata, "Jangan tinggalkan dia sendiri malam ini. Pastikan dia mendapat istirahat yang cukup." Nah, di sini Putri dan Sasa hanya bisa mengangguk. Mereka masih dalam keadaan syok dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah mereka mulai sadar, dia tidak ingat apapun yang terjadi. Dia hanya merasa sangat lelah, seolah-olah habis berlari maraton. Nah, di sini mereka tidak ingin membuat dia lebih khawatir. Jadi mereka hanya mengatakan bahwa dia mungkin terlalu lelah dan mengalami semacam kejang-kejangan. Dan malam itu mereka bergantian tidurnya, memastikan Mega baik-baik saja. Nah, sejak kejadian itu mereka semua yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit ini. Sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih kuat dari sekedar cerita hantu biasa. Akhirnya, hari terakhir PKL mereka sambut dengan sangat gembira. Berharap bisa lepas dari teror yang ada di rumah sakit tersebut. Mereka sudah merasa lelah secara fisik, secara mental, dan pengalaman ini tak pernah mereka lupakan dan menjadi pengalaman yang tentu sangat tidak menyenangkan di sepanjang umur mereka.